Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2, dan kali ini saya mengambil website Sistem Informasi Geografis Geoportal ISDM. Perkenalkan, nama saya Raisa Belvanadin Safira dengan nomor standbook F5512069. Saya berasal dari kelas B. Langsung saja. Adapun topik-topik pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya, yang pertama yaitu pengertian SIG, yang kedua yaitu komponen SIG, yang ketiga yaitu jenis data SIG, yang keempat fungsi data SIG, yang kelima pengertian geoportal, yang keenam fitur dalam geoportal, yang ketujuh manfaat geoportal, dan ke-8 kelebihan geoportal, yang ke-9 dan yang terakhir kekurangan geoportal ESDM. Lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Sistem Informasi Geografis Software ESDM atau bisa disebut ESDM OneMap. SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Sistem informasi geografis menggunakan data yang bereferensi geografis untuk mendukung analisa spasial, pengembalian keputusan dalam perencanaan, dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi geografis. Secara umum, pengertian sistem informasi geografis yaitu merupakan komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber data manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Keunggulan utama dari sistem informasi geografis yaitu dapat melihat, memahami, menanyakan, menginterpretasi, dan menampilkan data spasial dalam banyak cara yang memperlihatkan hubungan, pola, dan tren secara spasial dalam bentuk peta, globe, laporan, dan grafik. Sistem informasi geografis juga mampu membantu dalam pemecahan masalah dengan cara menampilkan data, menggunakan cara yang mudah dipahami dan hasilnya mudah disebarluaskan. Selanjutnya, komponen utama SIG terbagi dalam 5. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras memiliki peran dalam mendistribusikan serangkaian data penelitian yang akuntabel. Hardware berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, monitor, printer, LAN, WAN, VDU, digitizer, printer, dan plotter. Perangkat keras pendukung sistem GIS meliputi yang pertama alat masukan input, alat pemrosesan proses, alat keluaran output, dan yang terakhir peralatan untuk menyimpan atau storage. Selanjutnya yaitu software. Perangkat lunak berfungsi untuk melakukan proses pemasukan data, manipulasi, menyimpan analisis, dan penayangan informasi geografis. Contohnya perangkat lunak diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama QGIS yaitu Quantum GIS, yang kedua ArcView, yang ketiga ArcGIS. Selanjutnya yaitu data. Data merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem informasi geografis, dan data terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama data spasial ataupun informasi lokasi, dan yang kedua data atribut yaitu informasi deskriptif. Selanjutnya metode. Metode dalam SIG terbagi 2. Yang pertama metode input GPS, yang kedua metode input remote sensing. Selanjutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan brainware, yaitu proses penguasaan ilmu teknologi yang dimiliki manusia dalam mengelola tahapan-tahapan sistem informasi geografis secara sesuai dengan aturan. Selanjutnya, data spasial dan data atribut. Seperti yang
saya sudah saya sudah berikan contoh seperti gambar ini pada software yang telah saya ambil, yaitu terletak di sebelah sini, yaitu ada titik-titik warna hijau. Itu adalah data spasial yang memiliki referensi atau koordinat geografis yang dilakukan dengan dua cara digital dan scanning. Data spasial terdiri dari dua tipe, diantaranya data raster dan data vektor. Raster adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik atau pixel dan mempunyai warna sendiri pula yang membentuk sebuah gambar. Data vektor berupa data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Sementara ini adalah data atribut dari software yang setelah saya ambil, yaitu wilayah kerja migrasi konvensional, wilayah-wilayah yang tertera di sebelah sini. Data yang memberikan penjelasan tiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan yang berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Ini adalah contoh data atribut. Dan yang tadi ini adalah contoh data spasial yang telah saya ambil dari software saya, dan ini adalah contoh umum dari data spasial. Oke, lanjut. Manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana, yaitu untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi luas area yang terkena bencana, dan lainnya. Selanjutnya, perencanaan ruang. Yang pertama yaitu pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kedua, mengetahui persebaran penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran penggunaan lahan untuk pemukiman, kawasan industri, sekolah, dan rumah sakit. Yang ketiga, perencanaan pembangunan. Perencanaan dan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta harga tanah. Selanjutnya, perencanaan transportasi digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan peluasan sistem jaringan jalan, serta kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Selanjutnya, software geoportal ISDM, yaitu bisa diakses melalui aplikasi ataupun untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dalam pembahasan selanjutnya. Untuk link software yang saya ambil ini terdapat di https geoportal.sdm.go.id. Selanjutnya, Geoportal ISDM. Badan Geologi Kementerian ISDM meluncurkan portal geologi Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi geologi. Data dan informasi yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik atau hard copy di perpustakaan geologi telah dikonversi dalam bentuk digital dan terhubung secara online dalam bentuk website atau disebut juga dengan portal. Portal Geologi Indonesia terdiri dari GeoHeritage, Stratigraphic Lexicon, Geomap, dan Sedimentary Basin. Aplikasi warisan geologi GeoHeritage menyajikan layanan informasi, layanan verifikasi online dalam penetapan warisan geologi dan pengelolaan database warisan geologis seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke user interface dari software yang saya ambil. Yang pertama ada user interface Geoportal ISDM. Ada peta kebencanaan, di mana mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaraan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dalam melakukan tindakan mitigasi bencana. Langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut.
Ketersediaan data pada SDM yang telah saya ambil, OneMap subsektor ketenagalistrikan, saat ini berjumlah 7 peta, antara lain yang pertama peta KRB gunung api atau titik, peta KRB gunung api area, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami, peta zona kerentanan gerakan tanah, peta pos pengamat gunung api, dan yang terakhir peta likuefaksi. Selanjutnya, peta persebaran minyak dan gas bumi. Dalam mengelola data minyak dan gas bumi secara aplikatif, diperlukannya pengelolaan data secara sistem informasi geografis berbasis WebGIS, yaitu ISDM OneMap subsektor minyak dan gas bumi. ISDM OneMap merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mengoptimalisasi data, mengintegrasikan semua data yang berkaitan dengan spasial atau koordinat geografis. Informasi data yang disajikan pada ISDM OneMap dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan, yaitu mendorong pemerataan pembangunan pengembangan di masyarakat sekitar kegiatan usaha minyak dan gas bumi, membantu masyarakat, membantu para investor di bidang subsektor minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peta tenaga listrikan. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu. Ketersediaan data pada ISDM OneMap subsektor ketenagalistrikan saat ini berjumlah 10 peta yang akurat serta up to date. Peta diantara lain yaitu peta jaringan listrik, peta serbara lokasi gardu listrik, peta sebaran pembangkit listrik, peta lokasi pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, potensial FTKE. Selanjutnya, peta energi baru terbarukan. Selanjutnya, peta persebaran mineral dan batu bara. Peta geologi, peta proyek sinergis Sulawesi Tengah. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional dalam hal ketahanan energi berupa pencapaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu disingkat dengan KESDM, untuk mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan atau mengedepankan perencanaan pembangunan nasional yang memiliki dampak signifikan bagi entitas daerah atau masyarakat dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menjadi arahan dan fokus prioritas dalam menentukan tujuan penyelenggaraan sektor energi dan sumber daya mineral di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fitur geoportal ISDM. Yang pertama ada MapTour, membantu pengguna software dengan memberikan petunjuk penggunaan aplikasi yang berbasis website tersebut. Yang kedua ada Print Plus, digunakan untuk mencetak peta yang diletak dan ukurannya dapat ditentukan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu Bookmark, di mana bookmark ini memberi tanda pada peta. Selanjutnya fitur-fitur geoportal, ada peta dasar, terdapat pilihan berbagai macam peta yang dapat digunakan oleh geoportal ISDM. Yang kelima yaitu pengukuran, dapat digunakan untuk mengukur luas wilayah yang ingin diketahui luasan serta kelilingnya. Selanjutnya ada fitur select, menampilkan wilayah yang ingin dilihat. Selanjutnya fitur geoportal selanjutnya itu ada juga daftar peta, terdapat pilihan peta yang dapat dipilih untuk diaktifkan dalam peta. Yang kedua ini ada juga peta aktif, di mana mengaktifkan layer atau lapisan peta yang ingin digunakan atau dilihat. Selanjutnya ada legenda. Kita masuk ke manfaat umum dari software geoportal ISDM.
Yang pertama, menganalisis wilayah atau lahan tumpang tindih dapat dijadikan acuan data mudah diakses cepat, akurat, dan up-to-date, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dan sumber daya dalam pengelolaan data spasial yang bersifat dinamis serta beragam. Yang keempat, mendukung dalam pengambilan keputusan dan memberikan peluang bagi stakeholders dalam meningkatkan investasi dan produksi energi sumber daya mineral. Yang tadi saya bacakan yaitu manfaat umum dari software geoportal ISDM. Selanjutnya ini adalah manfaat geoportal ISDM dari segi kebencanaan, ketenaga listrikan, minyak bumi, dan gas. Itu yang pertama, kebencanaan, pemanfaatan ISDM OneMap dalam subsektor kebencanaan geologi antara lain sebagai alat bantu untuk mengantisipasi daerah rawan bencana alam, mitigasi bencana geologi menjadi sumber acuan dalam membuat karya ilmiah atau pelaporan kegeologian. Selanjutnya ada ketenaga listrikan, peranan penting untuk mewujudkan peta ketenaga listrikan nasional dengan satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal yang sangat bermanfaat dalam mengatasi konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program proyek strategis pemerintah khususnya subsektor ketenaga listrikan. Selanjutnya yaitu dalam manfaat minyak bumi dan gas. ISDM OneMap merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mengoptimalisasi data, mengintegrasikan semua data yang berkaitan dengan spasial atau koordinat geografis. Selanjutnya juga ada manfaat geoportal dalam bidang geologi. Pemanfaatan ISDM OneMap dalam subsektor geologi antara lain sebagai alat bantu untuk mengantisipasi daerah rawan bencana alam, menjadi sumber acuan dalam pembuatan karya ilmiah dan pelaporan kegeologian, menjadi acuan dalam membuat rencana tata ruang suatu daerah dan lain-lain. Dan yang terakhir, mineral dan batu bara. Dalam bidang mineral dan batu bara, ISDM OneMap Indonesia mempunyai manfaat dan peran penting dalam sektor mineral dan batu bara, misalnya untuk mengidentifikasi kawasan atau lahan tumpang tindih, mengidentifikasi luas wilayah izin usaha pertambangan, mengetahui penyebaran komoditas mineral dan batu bara berbagai provinsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan software geoportal ISDM. Yang pertama ada ISDM OneMap Indonesia dapat diakses kapan saja dari lokasi mana saja selama tersedia jaringan internet. Pengguna tidak perlu registrasi sebab tidak ada kolom registrasi dan aplikasi dapat digunakan secara langsung. Yang kedua, yaitu ISDM OneMap Indonesia dapat diakses oleh semua orang. Yang ketiga juga tidak ada biaya untuk mengakses ISDM OneMap Indonesia selain internet yang digunakan untuk mengakses web GIS ini. Sebagian besar data dan informasi geospasial yang tersedia di portal dapat digunakan bebas biaya atau free access. Yang keempat, atau tersedia berbagai macam fitur yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan website tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan software geoportal ISDM. Yang pertama, software ini hanya dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, data yang terdapat di dalam ISDM OneMap Indonesia tidak dapat di-download dalam bentuk file spasial. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.